Tahukah kamu, banyak perusahaan tidak bangkrut karena kompetitor, tapi karena bosnya sendiri. Bukan karena jahat, tapi karena merasa paling benar. Dan mungkin, kamu sedang bekerja di perusahaan seperti ini. Ada satu ironi besar di dunia kerja. Perusahaan ingin tumbuh, tim ingin berkembang, pasar terus bergerak cepat. Tapi orang yang paling menghambat justru orang di paling atas. Bukan karena dia bodoh, bukan karena dia malas. Justru karena dia terlalu ingin mengontrol segalanya. Inilah cerita tentang bos yang tanpa sadar menjadi rem tangan perusahaan sendiri. Tipe pertama, bos micromanaging. Semua harus lewat dia. Email, WhatsApp, desain, laporan, bahkan hal sepele. Tim tidak dipercaya. Manajer tidak diberi ruang. Keputusan kecil pun harus menunggu izin. Akibatnya, keputusan lambat. Tim takut salah. Orang pintar jadi pasif. Ironisnya, bos ini merasa, saya terlibat agar kualitas terjaga. Padahal yang terjadi, perusahaan kehilangan kecepatan. Contoh nyata, Nokia. Nokia pernah menjadi raja ponsel dunia. Tapi di dalam, budaya takut pada atasan merajalela. Manajer takut menyampaikan fakta buruk. Inovasi tertahan karena semua harus aman. Bos tidak mau mendengar realita. Yang berbeda dianggap ancaman. Hasilnya, iPhone datang, Android datang, Nokia tertinggal. Bukan karena teknologinya lemah, tapi karena kepemimpinannya tidak memberi ruang berpikir. Tipe kedua, bos yang tidak tahu prioritas. Hari ini ganti strategi, besok ganti arah. Lusa marah karena target tidak tercapai. Semua dianggap penting, semua dianggap urgent. Tim bingung, ini mau fokus kemana sebenarnya? Energi habis untuk memadamkan kebakaran, bukan membangun sistem. Perusahaan terlihat sibuk, tapi tidak maju. Tipe ketiga, bos yang hanya mau murah dan untung sebesar-besarnya. Gaji ditekan, training dianggap biaya, sistem dianggap pemborosan. Yang penting untung dulu, tapi mereka lupa. Karyawan murah, turnover tinggi. Sistem murah, error terus. Vendor murah, kualitas jatuh. Akhirnya, biaya tersembunyi jauh lebih mahal. Contoh nyata, Sears, retail besar di Amerika. CEO-nya terlalu fokus pada angka jangka pendek, memotong biaya tanpa melihat dampak jangka panjang. Toko rusak tidak diperbaiki. Karyawan tidak dilatih. Pengalaman pelanggan hancur. Kompetitor seperti Amazon fokus ke value. Sears fokus ke hemat. Dan hasilnya bisa ditebak. Tipe keempat, bos yang tidak mau dikoreksi. Ide dia selalu benar. Masukan dianggap melawan. Data kalah oleh ego. Orang pintar satu persatu pergi. Yang tersisa hanya yang nuruti. Perusahaan terlihat tenang, tapi sepi ide. Perhatikan polanya. Kontrol berlebihan, takut kehilangan kuasa, fokus jangka pendek, ego di atas sistem. Semua ini bukan ciri pemimpin besar. Ini ciri bos yang tidak siap perusahaannya tumbuh lebih besar dari egonya. Jika kamu karyawan, jangan langsung menyalahkan diri sendiri. Bisa jadi, kamu bukan tidak kompeten, tapi ruangmu dipersempit, potensimu dibungkam, dan itu bukan salahmu. Perusahaan besar bukan dibangun oleh bos yang paling pintar, tapi oleh bos yang mau mempercayai orang lain. Karena saat seorang bos berhenti micromanaging, mulai menentukan prioritas, berani investasi ke manusia dan sistem, disitulah perusahaan benar-benar tumbuh. Pertanyaannya sekarang, bosmu termasuk yang membangun atau yang menghambat? Kalau kamu ingin tahu fakta dunia kerja yang jarang dibahas, subscribe YouTube @Praktik Lapangan Bisnis sekarang. Aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru. Dan jangan lupa follow Instagram dan TikTok @Praktik Lapangan Bisnis buat konten fakta, sisi gelap, edukasi karyawan, dan humor seputar karyawan. Kita bahas dunia kerja apa adanya.